Shalom jemaat Tuhan. Dalam episode kali ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah pukulan pun adalah kasih karunia. Pukulan pun adalah kasih karunia. Banyak mungkin kita berpikir kalau kita hidup dengan anugerah Tuhan, banyak penuh dengan kasih karunia Tuhan, tidak ada pukulan, tetapi isinya semua adalah sayangan Tuhan yang halus lembut. Saya sebagai orang tua, kadang pukulan saya kepada anak itu untuk mencegah anak-anak saya jatuh dalam kebinasaan. Karena saya mengasihi mereka. Sama hal dengan Tuhan. Kita akan belajar. Mazmur 89 ayat 31 sampai 34. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Saudara, kita tentu akan banyak berpikir bahwa masa iya sih Tuhan ini adalah Tuhan yang sama di perjanjian baru, yang penuh dengan kasih karunia. Sama. Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya. Kasih karunia Tuhan pun berlimpah. Dan banyak sekali bukti dari zaman perjanjian lama, kasih karunia Tuhan berlimpah. Contoh, salah satu contohnya, untuk kota sebejat Niniwe saja, Tuhan mengirimkan Yunus, memaksa Yunus bahkan, untuk memberitakan tentang pertobatan. Dan kasih karunia Tuhan dicurahkan untuk bangsa itu, bukan? Tidak jadi dimusnahkan pada zaman Yunus. Nah saudara, jadi jelas bahwa kasih karunia Tuhan itu berlimpah. Mau dari zaman kitab Mazmur, Matius, sampai Wahyu, kasih karunia Tuhan berlimpah untuk setiap kita. Nah, cuman cara pandang kita terhadap kasih karunia Tuhan, kita harus jelas. Kali ini justru Daud mengajar kita, melalui Mazmurnya, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada pemazmur dan keturunannya. Tapi justru kasih karunia itu ditunjukkan kalau sampai keturunan Daud meninggalkan Taurat, tetapi melanggar gitu ya, melanggar dari apa yang sudah ditetapkan Tuhan, ada pukulan, ada teguran. Tapi tujuannya apa? Mengembalikan keturunan Daud supaya kembali hidup dalam koridornya kasih karunia Allah. Nah ini saudara, kita perlu mengerti ini, bahwa kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Karena Tuhan gak mau kita keluar dari koridor kasih karunia Allah. Terkadang Tuhan harus paksa kita dengan tongkat, dengan gada. Bahkan kalau kita korelasikan dengan kitab Mazmur pasal yang lain, dikatakan gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Dalam pukulan-pukulan yang Tuhan berikan, ya mungkin ini terdengar kasar, pukulan, hukuman, pendisiplinan, apapun itu. Gada, ini bicara soal tongkat keras, didikan Tuhan. Kalaupun itu Tuhan berikan, ingat bahwa itu pun adalah bukti bahwa Tuhan gak mau kita keluar dari kasih karunia-Nya. Tuhan mau kita ada terus di dalam koridor kasih karunia Tuhan. Bahkan bahasa aslinya adalah Tuhan menggunakan rotan, batang, ya, dan stripes. Adalah stripes, luka yang diakibatkan dari bekas cambuk. Wow, kok kayaknya Tuhan kejam banget? Bukan Tuhan kejam. Justru ini adalah bagian dari kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita keluar dari kasih karunia. Waktu kita jalan melenceng, saudara bayangkan kalau anak saudara mulai berjalan melenceng mau masuk jurang, diteriakin gak bisa dengar, dinasehatin gak bisa dengar. Apa yang kita akan lakukan? Kita mulai do action. Kita mulai mungkin memukul dia dari pinggir, memaksa dia dari pinggir, memukul dia dengan tangan kita, istilahnya menepuk dia dengan keras. Awas, gak nyaman, sakit. Tetapi jelas kita sebagai orang tua tidak mau anak kita binasa. Demikian kita, Bapa di sorga begitu mengasihi setiap kita.
Kalau hari ini engkau sedang alami pendisiplinan, kalau hari ini engkau sedang alami yang namanya masa Tuhan memberikan sesuatu yang gak nyaman, gak enak, hukuman, rotan, gada, tongkat, bahkan luka, jangan tinggalkan Tuhan. Sebab justru itulah bukti bahwa Tuhan ingin kita terus ada di dalam koridor kasih karunia Tuhan. Mungkin itulah the only way supaya kita tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Tetap kuat ya saudara ya, sekalipun mungkin di masa-masa sukar seperti ini, saudara nggak sendirian. Doa saya selalu menyertai saudara, supaya saudara terus ada di dalam keadaan yang dikuatkan, berjalan di dalam rencana Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kalau perlu Tuhan paksakan supaya saya ada di dalam rencanamu setiap saat. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu keras menegur kami. Tetapi kami percaya bahwa kasih karunia-Mu tidak serta-merta semuanya adalah sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman. Tetapi mungkin berisi pukulan, berisi tongkat, berisi gada, stripe, bahkan menimbulkan luka. Tapi kami percaya Tuhan, sekalipun kami harus luka, kami tahu itu adalah kasih karunia-Mu supaya kami tidak meninggalkan jalan yang Kau sudah tentukan. Supaya kami tidak binasa di dalam cara-cara kami yang salah. Supaya kami jangan sampai menyakiti hati Tuhan melalui respon hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati umat-Mu Tuhan. Jamah mereka. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka penghiburan. Dan teguhkan hati mereka. Di masa-masa mereka mungkin merasa dihukum, merasa sakit, merasa didisiplinkan. Tuhan, biar mereka semakin teguh sama Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini. Apapun yang tangan mereka lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Yesus mengalir memerintah atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.